Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska Pratama, kelas Protesi 1 untuk angkatan 14. Nah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang lab 31, yaitu struktur, change, and action. Di sini tidak banyak yang saya presentasikan, tetapi ini intinya dari modul saya juga. Untuk struktur chain itu atau rantai itu adalah apa sih yang dimaksud dengan chain adalah urutan aturan yang memeriksa dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan paket data yang melewati firewall. Jadi chain itu adalah aturan yang memeriksa dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan paket data yang melewati firewall. Setiap chain berisi serangkaian aturan yang dievaluasi satu persatu, dan setiap aturan menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan kondisi tertentu dan paket yang masuk. Di sini ada jenis-jenis chain, yaitu yang pertama input chain. Ada 3. Untuk jenis-jenisnya ada 3, yaitu input chain, output chain, forward chain. Nah, di sini yang A yaitu input chain. Input chain menangani paket data yang ditujukan untuk sistem lokasi komputer atau perangkat yang dilindungi oleh firewall. Semua paket yang masuk ke sistem akan melalui chain ini untuk diproses berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Jadi input chain itu adalah penanganan ditujukan untuk sistem lokal terlebih dahulu. Contohnya yaitu paket data yang ingin mengakses aplikasi di mesin lokal seperti web server atau SSH server itu. Lanjut kita ke B, yaitu output chain. Output chain menangani paket data yang keluar. Jadi untuk input, ya ini input dan output. Nah, output itu menangani paket data yang keluar dari sistem lokal ke jaringan atau internet. Semua paket yang dikirim dan sistem akan diperiksa dalam chain ini untuk memastikan bahwa hanya paket yang sah yang dapat meninggalkan sistem. Contohnya yaitu browser, web atau aplikasi lainnya. Terus yang lanjutannya yaitu yang ketiga atau yang C, itu forward chain. Forward chain digunakan untuk paket data yang diteruskan melalui firewall antara dua jaringan. Misalnya, paket yang tidak ditujukan untuk sistem lokasi tetapi diteruskan ke sistem lain. Chain ini penting untuk pengaturan jaringan seperti router atau gateway. Jadi, forward chain itu adalah perantara yang digunakan untuk paket data yang diteruskan melalui firewall antara dua jaringan. Jadi intinya adalah forward chain itu yang digunakan untuk menjembatani untuk paket data yang diteruskan melalui firewall antara dua jaringan tersebut. Contohnya itu tadi. Terus lanjut action. Yang kedua yaitu action atau tindakan. Setiap aturan dalam chain memiliki action atau tindakan yang menentukan apa yang harus dilakukan dengan paket data ketika paket tersebut cocok dengan aturan. Tindakan ini menentukan apakah paket tersebut diterima, dibuang, atau diberi perlakuan lain. Jenis-jenis action atau tindakan.
Beberapa tindakan umum dalam firewall, khususnya dalam iptables termasuk pertama, ANSEP. Tindakan yang memungkinkan paket data untuk melewati firewall dan diterima untuk diproses lebih lanjut oleh sistem atau aplikasi. Biasanya paket yang memenuhi kondisi tertentu seperti alamat IP, port atau port yang diperbolehkan akan diterima. Jadi tindakan ANSEP itu adalah tindakan yang memungkinkan paket data untuk melewati firewall dan diterima untuk diproses lebih lanjut. Contoh, paket data yang datang ke port 80 HTTP dan diterima karena aturan yang memperbolehkan traffic web. Yang kedua, drop. Tindakan ini membuang paket tanpa memberikan respon kepada pengirim seolah-olah paket tersebut tidak pernah ada. Drop digunakan untuk menyaring paket yang tidak diinginkan atau mencurigakan. Jadi drop adalah tindakan membuang paket tanpa memberikan respon kepada pengirim. Jadi langsung dibuang saja gitu. Contoh, paket dari alamat IP yang tidak dikenal atau paket yang mencoba mengakses port yang diblokir akan langsung dibuang. Ketiga, reject. Tindakan ini juga membuang paket tetapi dengan memberikan respon kembali ke pengirim seperti pesan destination uncreable. Hal ini memberitahu pengirim bahwa koneksi ditolak secara eksplisit. Jadi reject itu adalah tindakan membuang paket tetapi ada responnya, daripada drop kan dibuang saja, langsung dibuang. Kalau reject dibuang tapi ada responnya itu. Terus keempat yaitu log adalah tindakan ini mencatat log paket yang memenuhi aturan tetapi tidak menghentikan proses lebih lanjut terhadap paket tersebut. Ini berguna untuk tujuan audit dan pemantauan lalu lintas yang mencurigakan. Log adalah tindakan mencatat paket yang memenuhi aturan, jadi sebagai pengamanan. Nah, log itu adalah sebagai pengamanan untuk pokok gitulah intinya. Terus lanjut SNAT atau source NAT. Tindakan ini mengubah alamat IP sumber dalam paket sering digunakan dalam Network Address Translation atau NAT untuk memodifikasi alamat IP sumber saat paket keluar dari jaringan lokal ke internet. Contohnya, mengubah alamat IP lokal menjadi alamat IP publik untuk akses internet. Selanjutnya DNAT, Destination NAT. Tindakan ini mengubah alamat IP tujuan dalam paket sering digunakan dalam pengaturan port forwarding untuk mengarahkan lalu lintas yang datang ke IP publik ke server internal di belakang firewall. Lanjut terakhir yaitu Unsquared. Unsquared ini adalah varian dari SNAT. Biasanya digunakan dalam pengaturan di mana alamat IP sumber dari paket diubah secara dinamis, seperti dalam berbagai koneksi internet, misalnya melalui router atau gateway. Contoh sebuah jaringan lokal yang menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet dan alamat IP lokal diubah agar bisa keluar ke internet. Jadi itu yang ingin saya presentasikan untuk materi lab 31 yaitu struktur change and action yaitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang serontolen atau ya gitulah intinya. Saya memohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.